9 Oktober 2025 Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi. Seperti apa peta kekuatan dan juga peluang dari skuad Garuda untuk lolos Piala Dunia 2026? Segera kami membahasnya bersama Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro. Terima kasih Mas Indro telah bergabung bersama Jawa Post TV. Ya, selamat malam. Terima kasih. Langsung saja, seperti apa kekuatan Timnas Indonesia menurut Mas Indro jelang laga melawan Arab Saudi? Iya, kalau dilihat sekarang ya, karena kita bermain di Arab Saudi tentunya, dan juga saya dengar kabar juga wasitnya berasal dari kawasan Timur Tengah ya. Ini memang sangat berat ya kita untuk langsung lolos ke Piala Dunia, karena dengan catatan kita harus menang 2 kali, baik dengan Arab Saudi maupun dengan Irak ya. Kita tahu sendiri Arab Saudi bisa menjadi tuan rumah di kualifikasi kali ini. Nah, ini yang sebenarnya aneh ya, dan harusnya PSSI melakukan protes karena jarang sekali kejadian seperti ini ya, bahwa peserta kualifikasi menjadi tuan rumah. Dan jam bertandingnya juga sengaja dimainkan di sana jam 6 sore gitu ya, dan itu kan masih panas di sana, dan pemain-pemain kita berasal lebih banyak diaspora yang bermain biasa di udara dingin. Nah, ini yang menjadi beratnya timnas kita untuk kualifikasi putaran keempat ini, Mbak. Nah, ini seperti apa Mas Indro bersama supporter menyikapi absennya Emil Audero di babak keempat ini, karena belakangan Emil selalu menjadi tembok yang kokoh di timnas. Iya, kalau masalah kurangnya pemain seperti Audero dan juga mungkin pemain-pemain yang lain ya, kayak Ole juga masih kurang fit gitu ya. Ini harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Coach Patrick ya. Bagaimana kita memiliki pemain-pemain lain yang juga harusnya bisa menggantikan kedua pemain tersebut, atau pemain-pemain yang tidak bisa bermain. Kita masih punya kayak di depan ini punya Ramadan Sananta, lalu ada juga pemain-pemain Ramadan Sananta di klubnya ini cukup baik ya di Brunei ya. Bisa juga menjadi super sub dari oleh Temeni ya. Ya, ini baru saja kami dapat catatan redaksi bahwa Patrick Kluivert memuji Nadeo Argawinata usai mengumumkan Emil Audero resmi absen melawan Arab Saudi. Bagaimana Mas Indro melihatnya? Iya, saya pikir juga penjaga gawang kita juga sebenarnya bagus ke penjaga gawang dari lokal ya. Ini juga bermain sejauh ini cukup baik. Namun memang apakah ketidakhadiran beberapa pemain kita ini seperti Martin Paesen juga yang lainnya ini, apakah mengurangi rasa rasa keamanan di belakang pemain-pemain belakang kita, kepercayaan diri mereka ini menjadi ujian ya, ketika memang beberapa pemain kita tidak bisa bermain ya. Nah, apalagi hal-hal yang perlu diwaspadai timnas kita di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan kita soroti juga akan ada kehadiran Mauro Zylstra dan juga Biliano Jonathan. Iya, yang perlu diwaspadai adalah tentunya faktor tuan rumah ya. Bagaimana pemain-pemain kita menghadapi tuan rumah Arab Saudi ya. Ini yang menjadi batu sandungan saya pikir untuk kita, bagaimana menghadapi suasana di Arab Saudi, bagaimana suasana pemain-pemain Arab Saudi yang tentunya lebih percaya diri kalau bermain di Arab Saudi. Namun perlu diingat juga kita sebenarnya bisa
menahan seri Arab Saudi ketika Arab Saudi dipegang oleh Roberto Mancini ya. Nah ini seharusnya kita bisa mengulangi dengan cara yang sama, mungkin lebih main lebih pragmatis dan tidak berusaha menguasai pertandingan, menguasai bola, tapi lebih pragmatis dan melakukan serangan-serangan balik. Saya pikir kita harus lebih sabar, karena kalau tidak agak berbahaya juga ketika bermain di Arab Saudi. Bagaimana dengan cuaca yang panas, lalu juga dengan suasana tuan rumah. Nah ini yang saya pikir bisa menjadi batu sandungan buat pemain-pemain kita, Pak. Selain Arab Saudi, Indonesia juga dijadwalkan akan bertemu dengan Irak pada tanggal 12 Oktober. Apa yang bisa diantisipasi? Iya, Irak sejauh ini adalah lawan yang cukup berat ya untuk kita ya, karena kita selama pertemuan ini kita belum pernah menang lawan Arab di ajang manapun. Nah ini yang harusnya memang pemain-pemain Irak ini adalah pemain-pemain kelas dunia yang banyak bermain di klub-klub yang bagus ya. Nah ini yang harus diwaspadai juga oleh Patrick Kluivert. Apakah kita kali ini juga bisa mengimbangi atau bisa mengalahkan Arab Saudi? Nah ini yang harus diperhatikan juga oleh Patrick Kluivert. Pertandingan lawan Irak ini tentunya adalah pertandingan yang cukup berat juga ya, karena secara ranking kita kalah dari Irak, lalu juga pemain-pemain Irak yang sejauh ini bisa bermain cukup baik. Nah ini yang menjadi masalah buat Patrick Kluivert ya. Mari kita lihat secara helikopter view, menurut Mas Indro, bagaimana peluang Indonesia ini lolos ke Piala Dunia 2026 dengan melihat performa timnas Indonesia yang sekarang kita bisa lihat semakin meningkat? Iya, saya pikir ini adalah dua pertandingan berat ya. Pertandingan yang berat, saya pikir walaupun banyak prediksi yang menyatakan bahwa peluang kita hanya 10-20% saja bisa lolos langsung, tapi bola itu bundar, dan kalau dua pertandingan dianggap final bagi pemain-pemain kita, tentunya ini akan meningkatkan semangat sendiri buat pemain-pemain kita. Nah ini mental bertanding yang menganggap dua pertandingan ini adalah final, ini yang perlu dimanfaatkan betul oleh Patrick Kluivert. Apakah benar-benar Patrick Kluivert bisa membuat pemain-pemain kita begitu percaya diri atau seperti apa? Dan saya pikir lebih baik seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita lebih ini final, jadi jangan lagi dengan uji coba yang tidak perlu ya. Kita harus bermain lebih pragmatis, dan kalau memang kita mau lolos, kita mengandalkan serangan balik. Segera kita nantikan bagaimana penampilan timnas kita pada tanggal 9 Oktober dan juga 12 Oktober melawan Irak nanti. Terima kasih Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Mas Ignatius Indro. Sampai jumpa.